Nah, kalau salaman, jempol kamu taruh di sini, yang jari telunjuk taruh di sini. Ya, jadi bukan begini ya, salah. Juga bukan begini, salah. Ini mau biasanya ini. Ini. Bukan begini. Ya, salah nih. Lihat, kalau begini kamu nggak ada tenaga. Nggak ada tenaga. Lihat, karena ini pegangnya nggak. Kalau begini, pegangnya jangan mau dicekik. Ya, pegangnya dia cukup ketat saja. Ya, lalu waktu kamu mengayunkan, pas sebelum dia kena bolanya, kamu ketatkan sedikit. Ya, jadi waktu kamu ayunkan ini nggak ketat. Tapi jangan lemas. Ya, ini cukup. Nah, waktu kamu sebelum kena, kamu pastikan dia tepat. Oke, jadi cara pegangnya begini. Ya, jadi ini nggak harus mati-matian begini, bisa bergerak. Lihat, nah, nih, lihat, bisa bergerak. Dia itu cukup fleksibel. Ya, fleksibel. Kenapa? Karena harus berasa. Kalau bolanya kena di sini, kamu harus berasa bolanya. Makanya saya pilih misalnya kayu ini dulu, terus kayu itu yang baru, ya, sama karetnya, karena nggak terlalu kencang. Dia nggak mental seperti bed saya yang lembut, supaya ketika bolanya kena, getarannya itu sampai di tangan kamu dan kamu berasa. Kamu mau taruh di kiri, kamu mau taruh di kanan, kamu mau taruh di tengah, kamu mau taruh pendek, kamu mau taruh panjang, bisa terasa di tangan kamu. Kalau kamu belum berasa, kamu mesti cari rasanya. Ya, cari rasanya, karena penting sekali bagi kamu untuk merasakan bolanya. Ya, sehingga kamu tahu bolanya akan kemana, kamu mau arahkan kemana, bolanya akan kemana. Oke, nomor satu cara pegangnya ya. Nomor dua, dasarnya adalah bola ini ringan sekali. Ya, kalau misalnya saya tiup, dia akan berubah arahnya. Jadi kalau misalnya dia berputar, dia akan mengubah arah bola itu. Ya, jadi kalau misalnya dia lagi jalan begini, lalu dia berputar ke arah sini, maka bolanya akan miring ke sini. Ya, tapi kalau bolanya muter begini, dia akan muter miring ke sini. Ya, kalau dia muternya begini, kemana? Dia ke bawah. Kalau dia muternya begini, dia akan, ya tentu ada gravitasi, tetapi dia akan panjang. Ya, jadi ini dasarnya. Kalau kamu main pingpong dan kamu lihat kok orang bisa mainnya, bisa bikin bolanya berputar, itu karena bolanya digesek dengan karet. Makanya kalau kamu main pakai kayu doang, atau misalnya karet yang jelek itu, nggak ada lagi, yang jelek udah saya bilang. Nah, ini yang jelek udah jadi bagus, udah jadi baru. Kalau misalnya pakai kayu doang, ini digesek pakai kayu, ini kan licin. Maka bolanya itu tidak ada putaran atau putarannya kecil. Maka dia akan jalan begitu aja biasa. Tapi kalau kamu gesek dengan bed ini, maka dia akan berputar. Ya, dan itu yang harus kalian lakukan. Kalau kalian main bola pingpong, kalian harus memutarnya. Ya, harus diputar. Ya, kalau kalian putar, maka kalian akan membuat bolanya itu melengkung. Plus, ketika bolanya berputar, ketika dia kena bed lawan, dia akan mental juga. Ya, jadi kalau bolanya lagi berputar begini, ketika kena dia akan mental mana? Naik kan? Ya kan? Nah, ini namanya top spin. Jadi kalau misalnya bolanya berputar ke depan, itu namanya top spin. Caranya adalah dengan kamu menggesekkan ke depan, ke atas.
di atas, makanya namanya top spin. Ya. Tapi kalau bolanya berputar ke belakang, caranya adalah dengan kamu bikin back spin. Jadi kalau kamu gesek begini, bolanya akan berputar. Kalau kamu gesek begini, bolanya akan berputar begini. Oke? Kalau kamu gesek begini, maka bolanya akan berputar begini. Kalau kamu gesek begini, bolanya berputar begini. Nah, ini dasar banget. Oke? Nah, lalu kamu terimanya caranya gimana? Kalau bolanya lagi berputar top spin ke arah kamu, top spin ya, top spin. Kan kamu tahu kalau kamu lurus begini, kena dia akan naik kan. Jadi kamu harus tutup ke bawah. Nah, kamu harus tutup ke bawah. Nah, kamu tutup ke bawah, maka ketika dia kena begini, dia akan naik. Tapi naiknya nggak begitu, tapi naiknya begitu. Nah, kalau backspin nih, datang ke kamu backspin. Kalau kamu begini kan dia akan turun ke sini kan, ke meja kamu sendiri dong, mati. Jadi kamu harus begini, ya supaya ketika dia ini, dia turun, tetapi turun dulu. Nah, kalau bolanya putar ke samping, Kalau kamu begini kan dia akan putar ke sini kan. Jadi kamu harus putar ke sini. Ya, kalau mutarnya begini, maka kamu harus begini. Ya, jadi kamu harus bisa baca putaran bola lawan. Kalau lawan top spin, nih posisinya begini, maka yang terima juga harus sama. Lihat nggak? Ya, kalau lawannya backspin, di backspin, maka kamu terimanya juga harus buka begini. Oke? Lihat ya. Kalau bolanya diputar begini ke samping, nah ke sebelah sini ya, sebelah sini. Berarti bolanya gimana? Begini kan? Bolanya begini ya. Maka saya harus gimana? Kan dia begini. Kalau saya diam begini kan dia akan putar sini. Maka saya harus ke sini kan? Maka saya akan. Nah lihat. Jadi kalau bolanya diputar ke sini, batnya harus ke arah sini. Nah, kalau saya putar ke sini, bat dia juga harus ke arah sini. Berarti kamu itu seperti cermin dari lawan kamu. Kalau lawan kamu begini, kamu juga begini. Kalau lawan kamu begini, kamu lihat ke situ nih. Oke, berarti kalau di sini nanti bolanya bakal ke situ. Jadi saya begini juga. Kalau dia putar bolanya itu, maka bolanya nanti bakal ke sini. Ini saya dari sini. Ya, gampang kan? Oke, nah sisanya tinggal latihan nih. Pak, kalau menurut saya Pak, amannya lebih bagus nggak usah main sama sekali. Lama akan tertutup oleh minyak karena sembarangan dipegang. Makanya saya jarang sekali memegang karet bat saya dengan tangan saya. Saya jarang. Ya, kalau saya pegang pun saya pegang pinggirnya. Kenapa? Karena tangan kita ada minyak. Ya, nanti minyaknya itu kalau kamu pegang nanti akan nempel di karetnya. Lalu kemudian selain itu ada banyak kotoran, debu dan lain sebagainya akan nempel. Apa yang harus kamu lakukan? Ya, jangan kamu gitu rusak. Ya, bat juga jangan disimpan di tempat yang panas, rusak, cepat rusak. Oleh sebab itu kamu cuci. Karet itu tahan air. Ya, karet itu nggak takut air. Jadi kamu cuci pakai air. Caranya gampang sekali, tetapi kamu nggak mau celupin ini ke dalam air kan? Kenapa? Karena ini lemnya adalah lem air. Ya, jadi kalau kamu celupin ke dalam air, nanti lemnya akan melarut, nanti copot. Gak apa-apa sih, masih bisa dilem lagi, gak apa-apa. Tetapi ya ngapain? Ya kan? Oleh sebab itu, kamu pakai air hanya buka karetnya saja. Caranya gini, jadi ini airnya mengalir ke bawah.
Nih ya, lihat ya. Jadi airnya turun ke bawah, kena kayunya nggak apa-apa. Kayunya itu nggak apa-apa, kayunya juga nggak tahu air. Ya, tapi jangan kamu celupin. Nah, ini lama-lama akan mengering sendiri. Yang sebelahnya juga sama. Sampai debu-debu dan kotorannya hilang. Nah, makanya tinggal kamu nggak bisa angin. Kalau usah bilang. Kalau pakai tisu, Kalau mau Pak. pakai kain, mau pakai tisu, nanti tisunya serabut-serabutnya akan nempel. Ya, Berarti biarkan kering sendiri ya, Pak? biarkan kering sendiri atau pakai tangan kamu juga boleh. Bukan nego ya Pak ya? Enggak. Cuma kaca. Jadi pakai tangan kamu aja nih, pakai Itu lebih. ini kamu, pakai kulit kamu. Ini nggak apa-apa. Ya, maka dia akan bersih. Ya, dia akan bersih. Tapi nanti kalau misalnya selesai kamu main, jangan cuci lagi. Servis itu harus kena meja kita dulu, baru kena meja lawan. Ya. Jadi kamu harus pukul ke bawah, baru dia akan mental kena di sebelah. Ya. Ada beberapa cara. Kalau misalnya lurus-lurus aja, itu nggak seru. Bukan nggak seru, nggak susah. Misalnya gini. Ya, tidak membuat lawannya kesulitan. Ya, maka saya akan kasih beberapa pilihan. Kan ada tadi saya bilang top spin, back spin, side spin, kiri kanan. Ya, jadi caranya kita serve yang top spin adalah kalau ini kita dari atas bolanya kita gesek ke depan. Atas bolanya gesek ke depan. Caranya gini ya. Harus di belakang meja. Kamu nggak boleh servis gini. Nggak boleh. Harus di belakang meja. Itu peraturan. Ya, nggak boleh kamu umpetin di bawah di sini. Harus di atas meja. Ya, nggak boleh di atas meja, nggak boleh di bawah meja. Jadi harus di belakang meja, harus di atas. Ya, harus dilempar, nggak boleh kamu, nggak boleh. Ya, harus dilambungkan, nggak boleh kamu umpetin juga begini. Mungkin begini, ya, umpetin ini kamu. Gitu. Nggak boleh. Harus dikasih lihat. Ya, lalu kemudian lihat ya, saya lambungkan. Maka saya akan menggesek ke depan. Saya kasih lihat sekali lagi. Sekali lagi ya, dilihat ya. Lihat ya. Efek dari bola top spin, bolanya kenceng. Kenapa? Sekali dia kena ini, dia akan langsung mental ke depan kan. Lalu kena itu mental ke depan lagi. Jadi dia 2 kali kena meja, 2 kali dia tambah cepat. Misalnya gitu. Ya, tapi itu tidak bagus. Kenapa? Karena terlalu tinggi. Maka kamu harus latihan sampai dia cukup rendah, pas-pasan di atas itu, pas-pasan di atas. Net. Oke? Misalnya gitu. Ya. Nah ini masih dilatih. Cara pegang cepikan, Pak. Nah, sama ya. Kalau misalnya kamu pakai yang pen holder, mana yang pen holder? Yang pen Oh iya, holder. yang sebelah itu ya? Ah, iya yang cuma sebelah. Yang pen holder Di kok nggak ada? TU. Diambil deh, diambil. Oke, jadi caranya gampang sekali. Ya, kamu lakukan. Kok salah kok harus gesek juga. Oke, cara ngambilnya tadi, saya bilang kan kalau misalnya top spin, kamu juga balas Top spin. ya. Coba. Nah, bagus. Enggak. Enggak masuk. Nah, bagus.
pen holder. Kalau misalnya kamu pakai pen holder, ini sama. Ini lihat ya. Sekarang modern sudah ada pen holder yang ada dua belah sisi, dua karetnya. Tetapi zaman dulu peraturannya cuma boleh satu. Jadi ada orang pegangnya yang shake hand, ya. Lalu ada yang pegangnya pen holder begini. Biasanya dari Cina itu banyak yang begini, ya. Yang dari Eropa banyaknya yang begini. Caranya sama. Nah ini di belakang di sini, ini yang mengatur kamu sudutnya. Ya, misalnya begini ya. Nah, jadi sudutnya kamu atur dengan jari-jari yang di belakang di sini. Nah, lihat tuh. Nah. Gitu. Saya nggak ahli dalam yang pen holder. Nah. Ya, sama. Prinsipnya sama. Oke, sekarang yang backspin. Backspin, ya. Kamu gesek bagian bawah dari bola. Kalau tadi topspin kamu atasnya. Kalau backspin kamu bawahnya sekarang. Ya. Contohnya saya lambungkan. Nah, lihat bolanya turun ke bawah. Ya, bolanya turun ke bawah. Maka caranya kamu harus gimana? Kamu angkat dikit. Nah, ya, ini kan bolanya kan turun ke bawah gini. Ya, turun ke bawah. Jadi dia mau turun gini. Jadi kalau dia mau turun, kamu angkat dikit. Iya, bagus. Gitu, ya. Oke, coba sekali lagi. Ya. Iya. Oke. Gampang kan? Yang apa? Yang ini sama. Ini sama, lihat ya. Saya gesek bagian bawahnya. Oke, sama. Ada betul dulu. Gitu ya. Oke. Ini semua merupakan prinsip. Ya, nanti dalam pertandingan tentu segala sesuatu itu Berubah. ya, berubah tergantung dengan situasi dan apa yang lawan kamu lakukan. Nah, saya bisa memberikan selain adanya backspin, saya bisa kasih sedikit side spin. Kalau misalnya tidak ada side spin sama sekali, ya dari begini, nanti bolanya akan begini nih, akan begini. Ya, berarti bolanya nanti bakalan ke situ. Ya, kalian lihat gerakan bat saya ke arah sini, bolanya juga akan ke situ nanti. Kalau gerakan bat saya ke sini, nanti bolanya mentalnya ke sana. Pokoknya mengikuti arah bat saya. Oke, contohnya ya. Nah, kan ke arah sana kan. Maka yang kamu harus lakukan adalah justru kamu arahkan ke sini. Karena kamu tahu bakalan ke sana. Oke. Kamu arahkannya. Nah, jadi kan tadi kan batnya ini ya. Arah situ ya. Nah, kalau saya di sini, saya akan ke sini. Nah, dari sini. Karena bolanya kan bakal mental ke sana. Jadi saya arahkan ke situ. Nah, saya arahkan ke situ bolanya. Ya, coba lah ya. Anda selama ini malah ke sana. Ya, Aigo. Prinsipnya patut bisa kalah. Nah, sekarang sebelah sini ya. Dilihat. Kamu arahkan. Bisa. Sama dengan tadi simulasi. Oh, dia punya di sebelah sini. Hati-hati ya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kalau saya gabungkan ada backspinnya, ada side spinnya, jadi seperti ini. Nah, kan dia tergantung. Nah, coba sekali lagi. Mana nih? Kok ditanya kemana? Ya. Meja Ini, selain dia ada side spin,
dia ada backspinnya juga, ya karena dia saya bawahnya. Iya, kamu harus ke sini karena saya ke sini. Naikin, ada backspin, jadi Jadi gabungan, ada side spin, ada backspinnya. Nggak makan biar nanti. Diulas. Nah, service ini adalah yang harus paling sering kalian latih. Kenapa? Karena setiap pertandingan kamu servis minimal 5 kali atau 6 kali. Ya. Kamu servis setengahnya, bayangin. Dan lawan kamu nggak ngapa-ngapain, kamu yang servis. Jadi kamu mesti servis dengan bagus supaya lawan kamu nggak bisa kembali. Bayangin kalau servis kamu selalu kamu menang, selalu lawan kamu mati di servis, kamu udah dapat berapa poin? Nah, oleh sebab itu servis harus paling banyak kamu latih. Nah, latihan servis itu ada banyak triknya. Ya, saya kasih tahu satu trik ya. semua dong Pak. Ini salah satu yang utama. Enggak apa-apa. Ini salah satu yang utama yang paling sering saya pakai. Kalau kita kasih spin, back spin atau top spin, itu kan misalnya saya kasih yang kenceng, back spinnya berat. Tapi berikutnya nggak harus saya kasih seberat itu. Jadi kecepatan spin atau kekuatan spin bisa saya atur. Ya, kalau misalnya saya kayak berat banget gitu, kuat banget, tetapi ringan, maka pas dibalikinnya, kayaknya berat banget, malah mentalnya tinggi. Habis itu tinggal saya tepok. Ya, atau saya kasih kelihatannya ringan, tetapi ternyata berat. Ternyata berat, malah jatuh gitu. Nah, itu artinya ketipu. Ya, jadi kita pakai tipuan. Makanya prinsipnya begitu, tetapi dalam prakteknya ada banyak tipuan. Ya, ada banyak tipuan di mana kamu seolah-olah kuat, seolah-olah ringan. Ya, arahnya kamu mau ke situ, tetapi ternyata kamu putar. Ternyata ke situ. Ya, kamu mau smash seperti ke situ, tetapi kamu putar malah ke situ. Ya, jadi ini cara kamu mengatur mau ke situ atau mau ke situ. Ya, orang nggak bisa menebak. Ya, oke. Berat. Oke. Ringan.